Baik, selamat siang Ibu dosen dan teman-teman. Jadi kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan karakteristik dasar lembaga keuangan sebagai lembaga intermediari. Bisa di next. Baik, sebelum kami presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Titi Metria Widiani dengan NIM akhir 077 dan rekan saya. Baik, perkenalkan saya ini Kadek Desita Purnamasari dengan NIM akhir 085 dengan absen nomor 4. Baik, di sini adalah subbab pokok bahasan yang akan kami presentasikan. Yang pertama adalah jenis-jenis lembaga keuangan. Yang kedua, risiko yang dihadapi lembaga keuangan. Yang ketiga adalah peraturan undang atau undang-undang yang mengatur tentang lembaga keuangan di Indonesia. Materi pertama adalah jenis lembaga keuangan. Yang pertama adalah lembaga keuangan bank atau LKB. Nah, lembaga keuangan bank adalah lembaga yang bergerak di bidang keuangan yang tugas utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman, serta memberikan berbagai jasa keuangan lainnya. Nah, fungsi bank itu sendiri sebagai perantara keuangan yang berperan dalam menjaga kelancaran sistem pembayaran, stabilitas keuangan, dan pertumbuhan ekonomi. Bisa di next. Baik, berikutnya adalah fungsi utama lembaga keuangan bank atau LKB. Yang pertama adalah menghimpun dan dana dari masyarakat atau funding. Yang selanjutnya adalah menyediakan fasilitas kredit dan pembiayaan atau lending. Selanjutnya adalah penyediaan layanan jasa keuangan lainnya seperti transfer, clearing, dan peminjaman. Selanjutnya adalah memelihara stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan moneter dan regulasi ketat. Bisa di next. Berikut adalah jenis lembaga keuangan bank. Yang pertama adalah Bank Indonesia sebagai bank sentral. Yang kedua adalah bank-bank umum nasional dan asing. Selanjutnya adalah bank syariat dan bank umum konvensional. Selanjutnya adalah bank kreditan masyarakat atau BPR. Bisa di next. Baik, materi selanjutnya adalah lembaga keuangan bukan bank atau LKBB, di mana lembaga keuangan bukan bank, LKBB adalah lembaga keuangan yang tidak memiliki izin untuk menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti giro, tabungan, deposito, tapi menyediakan berbagai layanan keuangan. Nah, fungsi utama dari LKBB adalah menyediakan pembiayaan atau layanan keuangan lainnya seperti pembiayaan konsumen, leasing, asuransi, dana pensiun, modal ventura, dan modal dan pasar modal. Bisa di next. Nah, fungsi utama lembaga keuangan bukan bank itu sendiri adalah penghimpun dana. Itu berasal dari masyarakat melalui berbagai instrumen seperti obligasi, investasi, dan pinjaman. Selanjutnya adalah penyaluran kredit dan pembiayaan dalam bentuk pembiayaan konsumen, leasing, modal ventura, dan lainnya. Selanjutnya adalah penyediaan jasa keuangan yang khusus seperti asuransi, dana pensiun, dan anjak piutang atau factoring. Selanjutnya adalah meningkatkan inklusi keuangan dengan memberikan akses layanan keuangan kepada segmen masyarakat yang tidak terjangkau oleh bank. Selanjutnya adalah mengurangi ketergantungan pada bank sebagai alternatif pembiayaan di luar sistem perbankan. Dan yang terakhir adalah mendorong pengembangan pasar keuangan melalui investasi di pasar modal dan penyediaan pembiayaan jangka panjang. Bisa di next. Berikut adalah jenis lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Yang pertama adalah perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan sekuritas, perusahaan pembiayaan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia atau LPEI. Bisa di next.
Baik, berikut saya jelaskan mengenai perbandingan lembaga keuangan bank, LKB, dan lembaga keuangan bukan bank. Nah, perbandingan antara LKB dan LKBB terletak pada cara pengumpulan dananya. Nah, jenis produk dan jasa yang ditawarkan, serta cakupan regulasinya. Nah, Bank LKB berfungsi untuk mengelola likuiditas jangka pendek dan jangka panjang. Sementara untuk LKBB lebih fokus pada pembiayaan dan investasi jangka panjang. Nah, kedua jenis lembaga tersebut saling melengkapi dalam ekosistem keuangan yang lebih besar. Bisa di next. Selanjutnya adalah resiko yang dihadapi lembaga keuangan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Metria atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai risiko yang dihadapi lembaga keuangan. Baik, sebelum kita mengetahui apa saja risiko yang dihadapi lembaga keuangan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu risiko. Jadi, risiko itu dapat diartikan sebagai untung-untungan atau change of loss, di mana risiko ini merupakan suatu bentuk kemungkinan terjadinya kerugian dengan derajat atau kemungkinan tertentu. Nah, kemungkinan terjadinya kerugian disebut dengan probability of loss. Karena risiko dapat disimpulkan secara sederhana ya sebagai bentuk kemungkinan terjadinya kerugian tanpa kita harus memandang berapa persen kerugian itu terjadi. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya risiko itu pasti selalu terjadi di setiap lembaga, baik itu lembaga pendidikan, kesehatan, dan juga lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan ini merupakan suatu lembaga bisnis yang fungsi utamanya adalah memberikan fasilitas keuangan, baik melalui kegiatan mengalokasikan sumber keuangan bagi mereka yang surplus atau kelebihan dana, maupun membantu mendapatkan sumber-sumber keuangan bagi mereka yang kekurangan atau defisit. Next. Baik, adapun 5 risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan. Yang pertama itu ada risiko keuangan. Yang kedua itu ada risiko operasional, lalu ada risiko bisnis, risiko legal, dan juga risiko negara. Bisa di next. Baik, yang pertama itu ada risiko keuangan, di mana risiko keuangan ini dibagi lagi menjadi 5 risiko di dalamnya. Yang pertama itu ada risiko kredit, di mana risiko kredit ini merupakan suatu ketidakmampuan lembaga memperoleh kembali cicilan pokok dan bunga dari pinjaman. Maksudnya, lembaga keuangan atau pihak bank itu tidak mendapatkan kembali dana, baik itu dana full maupun bunga-bunga yang seharusnya dibayarkan nasabah setiap bulannya ke lembaga keuangan tersebut. Nah, yang kedua ada risiko likuiditas, di mana risiko ini biasanya selalu terjadi di setiap lembaga keuangan maupun lembaga lainnya, yaitu risiko likuiditas ini merupakan risiko ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dana secara cepat dan sesuai biaya yang dibutuhkan. Yang ketiga ada risiko pasar. Risiko pasar ini merupakan suatu kerugian akibat fluktuasi harga aset seperti ekuitas, suku bunga, mata uang, dan juga komoditi. Selanjutnya ada risiko suku bunga, yaitu uh, risiko yang terjadi akibat kerugian fluktuasi suku bunga yang mempengaruhi pendapatan dan juga investasi. Dan yang terakhir ada risiko mata uang, yaitu fluktuasi nilai tukar yang mempengaruhi nilai aset. Bisa di next. Selanjutnya ada risiko operasional, di mana risiko operasional ini terjadi akibat kurangnya sistem informasi ataupun pengawasan internal, di mana kerugian ini berkaitan dengan kesalahan manusiawi atau human error, dan juga bisa berkaitan dengan kegagalan sistem dari lembaga itu sendiri, dan juga prosedur yang tidak memadai. Selanjutnya ada risiko bisnis yang dibagi menjadi dua, yaitu ada risiko reputasi dan juga risiko fidusia. Risiko reputasi ini merupakan risiko yang terjadi akibat turunnya atau hilangnya kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan. Nah, turunnya reputasi ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti pengalaman, tokoh kepemimpinan, ataupun persepsi yang muncul pada masyarakat. Dan yang kedua itu ada risiko fidusia, di mana risiko fidusia ini artinya
yaitu risiko yang muncul terkait dengan kepercayaan yang diberikan kepada lembaga dalam mengelola aset pihak lain. Nah, risiko ini muncul karena eh, ketika lembaga keuangan itu tidak bisa dipercaya kembali oleh pihak lain untuk mengelola aset di lembaga keuangan itu. Misalnya itu kayak terjadi misalnya bisa terjadi di pengelolaan dana simpanan perusahaan ataupun asuransi dalam mengelola premi yang dihimpun. Bisa di next. Selanjutnya itu ada risiko legal atau risiko hukum, di mana risiko ini itu berhubungan langsung dengan risiko tidak terlaksananya kontrak. Risiko hukum ini terkait dengan masalah undang-undang, legislasi, dan juga regulasi yang dapat mempengaruhi pemenuhan kontrak ataupun transaksi. Dan yang terakhir itu ada risiko negara, yaitu risiko yang muncul karena karakteristik khusus yang melekat pada suatu negara, seperti aspek regulasinya, penegakan hukumnya, ataupun budayanya. Bisa di next. Baik, selanjutnya itu ada peraturan maupun undang-undang yang ada di Indonesia terkait dengan lembaga keuangan. Di sini terdapat 8 uh, peraturan undang-undang. Bisa di next lagi sekali. Yaitu yang pertama ada Undang-Undang 1945, yaitu pasal 33 dengan bunyinya yaitu mengatur perekonomian nasional berlandasan demokrasi ekonomi, sumber daya alam yang dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yaitu menyelenggarakan kegiatan perbankan dengan fokus pada kesehatan dan juga efisiensi untuk mendukung pembangunan ekonomi. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 10 1998 tentang perbankan juga, yakni undang-undang ini merupakan perubahan dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dengan menambahkan elemen pengawasan, transparansi, dan juga akuntabilitas. Lalu yang keempat ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengenai pasar modal yang mengatur kegiatan pasar modal, penerbitan saham dan obligasi, serta lembaga terkait lainnya. Bisa di next. Selanjutnya itu ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang mengatur pendirian, pengelolaan, dan juga pembubaran perusahaan termasuk di bidang keuangan. Selanjutnya yang keenam ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, di mana membentuk Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen yang mengatur serta mengawasi sektor jasa keuangan. Yang ke yang ketujuh ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, yaitu mengatur kegiatan usaha asuransi, perlindungan konsumen, serta pengawasan perusahaan asuransi. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun yang mengatur pengelolaan dana pensiun dan perlindungan peserta. Next. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Kami mohon maaf bila terjadi kesalahan kata, baik itu yang disengaja maupun tidak sengaja. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.